Saya sangat, hati saya itu aduh gimana ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai pada, jadi Harun ar-Rasyid itu ini cerita ya, ikhtibar, tapi dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah yang sangat banyak. Kemarin Harun ar-Rasyid bertanya kepada orang Badui, ya kan? Kemudian sekarang orang Badui ganti yang bertanya kepada Harun ar-Rasyid. Kemarin sampai qala, maka berkata al-Arabi, makanya orang Arab Badui tadi, sa'altani, engkau sudah bertanya kepadaku, fa'ajibtuka, dan aku sudah menjawabnya untukmu. Wa aridu an as'aluka fa'ajibni, dan saya akan bertanya kepadamu, fa'ajibni, maka jawablah aku. Qala, berkata Harun ar-Rasyid, qul, katakanlah. Faqala al-Arabiyyah, maka berkata orang Arab tadi, orang Arab Badui tadi, ma taqulu, apa yang akan kita katakan, fi rajulin, di dalam seseorang, nadhara ila amratin, yang melihat wanita, fi waqti sholatil fajri, pada waktu sholat fajar, sebelum subuh, fakhurimat alaihi, fakhurimat, maka haram siapa ar-rajul tadi, alaihi, kepada wanita tadi, amrotin tadi. Jadi si Arab ini bertanya, jangan bertanya, bagaimana akan kita katakan seseorang, ya, ar-rajul, seorang laki-laki yang melihat kepada wanita pada waktu fajri, dia haram melihat wanita itu. Falamma kana waqtul dhuhri halal lahu, dan pada waktu duhur ternyata sudah halal siapa ar-rajul tadi, lahu, kepada amrati, kepada perempuan tadi. Falamma kana waqtil asri, dan kemudian pada waktu asar, khurimat, haram lagi melihatnya ar-rajul alaihi, kepada wanita. Falamma kana waqtil maghribi, dan pada waktu maghrib, halal lahu, halal lagi. Falamma kana waqtil isya'i, dan pada waktu isya-nya, khurimat alaihi, haram lagi. Falamma kana waqtil subhi halal lahu, pada waktu subuhnya halal. Apa sih maksudnya? Jadi si Arab Badui ini bertanya kepada khalifah, apa yang Anda katakan tentang seseorang laki-laki yang dia melihat wanita pada waktu fajar haram, pada waktu duhur halal, asarnya haram, maghribnya halal, isya-nya haram, subuh laginya halal. Ada yang bisa jawab? Kalau bisa di sini saya gantian duduk. Pertanyaan ini kita berpikir panjang, ya. Ini sebetulnya pertanyaan ini, ya, apa, untuk menguji khalifah. Faqala, maka berkata Harun ar-Rasyid, wallahi, demi Allah, ya akhil Arabi, ya saudara Arab, laqad awqatani, sebetulnya benar-benar aku telah menjatuhkan fi bahrin, di dalam lautan, la yukhlasi, maksudnya la yukhlasuni, itu engkau tidak bisa menolong, maksudnya tidak bisa menolong aku, gitu ya. Minhu, dari bahrin tadi, ghairuka, kecuali engkau. Jadi setelah ditanya apa sih itu artinya, si Harun ar-Rasyid bertanya, waduh saudara Arab, engkau benar-benar telah menjatuhkan aku ke dalam lautan yang tidak bisa menolong aku kecuali engkau. Maksudnya apa? Engkau memberi pertanyaan kepadaku yang aku tidak bisa menjawabnya.
Nah, kemudian faqala lahu, kemudian berkata Al-Arabiyah tadi lahu kepada Harun ar-Rasyid, anta khalifatullah, Anda itu kan khalifah Allah, la yang bagi, maka tidak sejogjanya, tidak sepatutnya anta jiza'an mas'alati, anta jiza'an sudah engkau tidak mampu an mas'alati itu terhadap masalah ini. Nah ini Pak, pelajaran pertama, bahwa seharusnya kalau di dalam sistem Islam yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin itu harus orang yang paling berkuasa, bukan yang paling alim. Pelajarannya di sini. Dia bertanya, anta khalifatullah, Anda kan khalifah Allah, bagaimana Anda layak dan tidak tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi dari sini kata Imam An-Nawawi, pelajaran pertama yang kita petik pertama, bahwa seharusnya seorang pemimpin itu harus dipilih dari orang yang paling alim di antara umatnya. Coba bayangin, dari Rasulullah kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya orang yang paling alim mereka. Harusnya begitu. Fakaifa ajizatu an mas'alati, bagaimana kamu tidak bisa menjawab an mas'alati terhadap masalahku. Wa anna rajulin baduwiyan, dan saya hanya seorang laki-laki badui, la kudratan, maksudnya tidak ada kekuasaan atasku. Jadi si Arab tadi bertanya. Jadi ini pelajaran Pak. Kalau pemimpin itu tidak paling alim, ya, pertanyaan yang sederhana yang dari rajulin itu maksudnya kalau dulu orang Badui itu misalnya begini Pak, maaf, itu sama dengan kita, maaf ya, sama itu sama dengan orang kampung. Maksudnya orang desa, Badui itu hidupnya nomaden. Kalau di Arab, dia nggak punya kampung, dia pindah-pindah, bawa ternak, kambing atau sapi itu dia pindah-pindah. Di sana ada rumput, pindah nomaden. Dan itu maaf, Badui, panggilan Badui di Arab itu kalau kita sama dengan orang kampung. Maksudnya dia itu, saya ini kan orang kampung, masalahnya sederhana. Masa saya tanya dulu, kamu gak bisa jawab, maksudnya begitu. Maka Fakola berkata Harun ar-Rasyid, qul ta'aluma bahwa mereka fi ilmi, maka berkata qul ta'aluma, sesungguhnya kau telah besar, maksudnya qul ta'alika fil ilmi, di dalam ilmu. Nah ini Pak, pelajaran kedua, ilmu tidak memandang status sosial. Ilmu tidak memandang status sosial, kata Imam An-Nawawi. Yang pertama, raja penguasa harus paling alim. Yang kedua, ilmu tidak memandang status sosial. Meskipun dia orang kampung, dia orang ini, kalau dia berilmu, dia akan menjadi besar dan boleh memberikan fatwa kepada umat, kepada pemimpin. Ya, jadi ilmu itu tidak dimotori orang-orang yang bangsawan yang kaya. Kalau zaman penjajahan dulu ya, zaman kolonial, yang orang-orang yang sekolah itu orang-orang yang bangsawan, betul. Paling di dalam sistem Islam tidak ada. Karena di dalam sistem Islam tidak ada strata. Kalau kamu kelas bawah, kelas tinggi, enggak ada. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara orang-orang mukmin adalah orang yang berilmu. Ya, ini penting. Jadi orang berilmu itu
akan diangkat derajatnya. Dia mulia baik di sisi Allah atau di sisi bagi orang-orang mukmin. Makanya alhamdulillah di jemaah sekarang sudah mulai ya sekolahnya pesantren meskipun jauh di Jawa. Alhamdulillah untuk menuntut ilmu, karena nanti ilmu itulah yang membawa. Di sini disebutkan kota agung, maksudnya kamu itu memang telah besar. Wabrika bi'ilmi, jadi kedudukanmu di dalam ilmu. Jadi orang itu, maksud si Badui tadi, kedudukannya telah besar di hadapan Harun Rasyid karena ilmunya. Itu pelajaran kedua. Fawasiduli, maka terangkanlah kepadamu hadas soal tentang masalah ini. Fakola, maka berkata orang Arab tadi, bisarti an tajburo al kasiro, maksudnya engkau menutupi, maksudnya buro itu menutupi, al kasiro maksudnya hati-hati orang yang susah, yang terpecah-pecah. Maksudnya di sini susah. Watarhamu, dan kau tarhamu itu menyayangi al fakir, orang-orang yang fakir. Wala taziya, maksudnya dan tidak menghina atau menyepelekan bil fakir, terhadap orang-orang yang fakir. Ini pelajaran ketiga. Kata Imam Nawawi, pelajaran ketiga, kalaupun Anda jadi penguasa, pertama harus membuat rakyatmu senang, jangan malah membuat orang susah. Sekarang kan penguasa begitu, Pak. Kalau ada yang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan kembali. Harusnya kan kalau ada yang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau sekarang kebalik, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maaf kata, sampai dari ngurus KTP, ngurus SIM, Allah, susah banget. Saya. Jadi penguasa itu, ini pelajaran ketiga kata Imam Nawawi, harus menghilangkan kesusahan rakyatnya. Makanya dulu kenapa Umar itu kalau malam itu dia ini sendiri kontrol keliling Madinah sendiri untuk melihat kehidupan masyarakat. Kalau ada yang susah dia panggil sendiri tunas gabung untuk orang miskin. Itu pelajaran begitu. Jangan penguasa itu wah malah buat orang susah. Iya toh, peraturannya dibuat susah. Gak boleh begitu. Penguasa ini harus mempermudah. Yang kedua, watar di sini disebutkan watarhamu bil fakir, menyayangi orang-orang fakir. Kebijakannya harus pro orang-orang miskin. Para miskin harus dibantu. Itu namanya penguasa. Yang ketiga, tidak boleh menyepelekan atau menghina orang fakir. Makanya kata Abu Bakar, oleh fakir di antara kalian, orang itu adalah orang yang paling kuat di hadapanku. Orang yang paling kaya di antara kalian adalah orang yang paling lemah di hadapanku. Itu enggak malah orang fakir jadi supir. Pelajaran ketiganya dari Imam Nawawi, pemimpin itu harus menghilangkan kesusahan dari orang-orang atau dari masyarakatnya. Buat peraturan yang pro rakyat kecil, buat peraturan yang membantu rakyat kecil. Harus begitu, harus begitu. Sebentar.
tulisannya kecil-kecil. Faqala, maka berkata Harun ar-Rasyid, hubban wa karamatan. Setelah dia dapat syarat itu, Harun ar-Rasyid bilang hubban, maksudnya hubban itu saya cintai, wa karamatan, dan saya hormati. Faqala, maka berkata orang Badui tadi, hadza rajul nadhara ila amatin. Maksudnya orang sedikit lagi ya. Maksudnya orang tadi, Rasul tadi melihat budaknya, budak walihi yang bukan budaknya. Jadi orang yang melihat budak itu haram, ya. Fi waktil fajri, maksudnya waktu fajar melihat perempuan haram tadi, dia melihat budak orang lain. Fakharoma, maka haram. Falama kana waktil dubri istaroha, maka dibeli budak tadi. Halal lahu, maka halal. Ya udah siang. Jadi intinya begini. Nanti kita lanjutkan lagi. Insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan. Ya, pelajaran pertama tadi, pelajaran pertama apa tadi? Bahwa pemimpin itu apa? Harus menyayangi dan menghilangkan kesusahan dari rakyatnya. Ya. Yang kedua, harus menyayangi orang miskin. Ya, harus pro rakyat kecil. Ya, jangan membuat susah rakyat kecil. Itu pemimpin. Jangan menghina rakyat kecil, jangan menghina orang fakir. Ya, seperti itu. Ya, karena waktunya sudah siang, nanti kita lanjutkan lagi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Ya, tidak ada kata-kata atau perbuatan saya kurang berkenan. Ya, semoga Allah menjaga kita semua, menjaga istri-istri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga saudara kita, menjaga masyarakat kita, dan sesuai dengan daftar istiqomah di dalam sunnah. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Mari kita ikuti